mau dipisah sejauh apapun jarak pemisahannya atau mau diapain kayak gitu kan. Kalau harganya ya sama kayak yang sebelumnya ya sama aja gitu. Makanya gue selalu berkomentar di orang yang banyak nyak di TikTok itu ya kan. Gue selalu komentar ya sederhana aja sih gitu kan. Atur aja harganya gitu kan. Kalau misalnya upload video tentang Adam masih pakai baju yang sama, mungkin kalian berpikir jangan-jangan dibuat di waktu yang sama. Yap, kalian bener banget. Gue bikin video yang berbeda di waktu yang sama. Jadi pertama-tama gue syuting tentang lanjutan dari serial Sejarah dan Peradaban. Terus kemudian gue juga karena greget banget, gue tuh nggak tahu pengen ngomong aja gitu. Karena mungkin orangnya suka bacot kali ya, jadi ya gitulah. Nah, di awal video yang kemarin pun yang tentang Adam pun ya kan, gue ngebahas tentang bahwa hari ini tuh lagi viral banget. Maksudnya hari ini tuh hari dimana gue mau buat video, ya kan. Lagi rame banget orang ngomongin soal TikTok gitu kan. Oh, UMKM akan diselamatin gitu. Nah, gue sendiri sebenarnya nggak paham-paham amat sih teman. Tapi karena memang gue ingin ngebacot, ya udahlah ngebacot aja ya nggak sih gitu kan. Nah, jadi gini. Gue buka TikTok ya kan. Di TikTok tuh ada ya macam-macam banget opini, ya kan. Macam-macam orang ngomong gini. Ya kan? Dari mulai investasinya TikTok katanya gitu kan, yang akan menginvestasikan 149 triliun. Wow, gila, 149 triliun anjir. Kalau gue punya uang segitu mau ngapain gue? Nah, sampai ada yang mengatakan, Bapak pemerintah gimana saya yang di pelosok ini dengan adanya TikTok dibantu ini sekarang Anda menutup, Anda membunuh kami, Anda tidak memikirkan kami, Anda hanya memikirkan Tanah Abang. Yang terjadi adalah pihak pedagang offline dengan pihak pedagang online jadi ribut. Gue melihat fenomena ini, timbullah sebuah kecurigaan dari diri gue bahwa ini dengan ributnya kita ada pihak yang cengar-cengir kesenangan sekarang nih. Melihat warganya berhasil ribut satu sama lain, pasti dong ada pihak ketiga atau pihak lain yang senang dengan kejadian ini. Jangan-jangan ya memang ini yang mereka tuju gitu, atau tujuan mereka jangannya sebenarnya ini gitu. Jadi tolonglah gitu, yang sekarang jualan online yang udah berhasil ya jangan mudah juga kalian percaya kepada opini-opini yang kalian dengar. Kita kan sekarang udah zaman teknologi ngakunya ya kan. Sekarang era revolusi gitu. Sekarang zamannya udah online ya harus terima perubahan yang sekarang. Lu sendiri ngomongnya begitu. Bilang TikTok ditutupin. Pertanyaan gue di mana gitu pemerintah nutup TikTok gitu? Enggak kok. Cuman diatur gitu. Mana sosial e-commerce, mana sosial media gitu. Artinya kalau lu mau joget-joget di TikTok, lu mau promosiin barang sambil joget-joget nggak pakai celana dalam cuman pakai rok doang, itu di TikTok silakan gitu kan. Tapi begitu lu mau transaksi jual beli di akun itu nggak bisa, lu akan diarahin ke akun lainnya yaitu di e-commerce gitu loh. Beda tempat gitu. Jadi nggak ditutup, Cok. Cuman diatur regulasinya sama pemerintah seperti itu, ya kan? Nah, di video sebelumnya tentang e-commerce ini, tentang TikTok yang lagi viral ini, gue juga udah ngebahas sebenarnya gitu kan. Tapi ya gue tetap sih, gue juga berkomentar di beberapa akun TikTok yang lain, karena gue juga punya TikTok ya kan. Gue bilang ya sederhana sih sebenarnya masalah ini gitu. Tinggal diatur harga aja gitu. Yang membunuh UMKM itu bukan soal TikTok jualan sebenarnya, ya kan. Mau TikTok, mau Shopee, Tokopedia, wow, segala macam, babah segala macam, e-commerce banyak banget gitu. Di Facebook juga ada marketplace namanya gitu kan. Kalau harganya itu nggak dikontrol oleh pemerintah, maka sama aja akan terjadi UMKM atau pasar offline itu akan mati, UMKM akan mati gitu kan. Yang menyebabkan kematian itu apa? Ya harga. Contoh kecil ginilah, gue sebagai orang tolol, goblok gitu kan. Di satu tempat ada 10 toko. Yang 8 toko ini harganya sama lah gitu kan, umum gitu kan, dari toko di tempat lain ataupun dari toko yang ada. Nis toko yang 10 ini jual sepatu nih semuanya deh, ya kan. Satu sepasang sepatu harganya 100.000, dari 8 toko ini sama gitu kan. Yang agak jelek ya 80 segala macam. 2 toko ini ngejual sepatu harganya 20.000. Coba deh kita pikir, bakal lari kemana tuh pembeli? Pasti ke yang 20.000, dan itu hak si pembeli, mau beli yang mana juga terserah dia, mau yang 100.000 atau yang 20.000 gitu kan. Toh produknya juga sama gitu. Nah sama di TikTok juga sekarang yang ngebunuh UMKM bukan soal TikToknya kok, tapi harga. Pertanyaannya kenapa bisa ada harga barang sebegitu murahnya? Gamis. Ini gue kerjakan di salah satu perusahaan pembuatan kayak gitu tuh, ya kan, di UMKM juga ya kan.
harganya 60.000 gitu. Gua ngobrol sama kepala produksi di tempat gue bekerja, lu modal 60.000 nih, gua kasih uang 100.000, lu bikin satu gamis, cukup nggak sih? Dia bilang nggak cukup, beli kainnya aja nggak cukup. Jadi gimana kita bisa jual 60.000, 100.000 aja untuk bikin satu gamis nggak cukup modalnya, gitu. Terus kita yang nyalahin TikTok, nggak juga sih, nggak bisa disalahin juga gitu. Terus kita yang harus nyalahin siapa? Ya nggak tahu lah, terserah kalian mikir sendiri deh. Tuh yang harus kita salahin itu siapa? Apa kita nggak bisa bersaing? Ya tentu saja kita nggak bisa bersaing. Gimana kita bisa bersaing ya kan? Beli ciki aja kita bayar pajaknya kok, ya kan? Terus ada lagi masalah baru yang gue temukan, ya udah jual barang murah, yang jualan juga orang dari Cina lagi, gitu. Dan gue juga dapat data katanya bahwa di Indonesia ini, yang orang suka bilang Konoha lah atau Wakanda gitu. Ya pokoknya di Indonesia lah. Gue bilang Indonesia aja sih. Kenapa mesti Konoha ya? Besok-besok lah gue bilang pakai nama atas. Nama atas lagi. Pakai atas nama Konoha atau Wakanda ya kan. Nah, di Konoha. Di Konoha aja. Di Indonesia ini katanya biaya impor tuh murah. Sedangkan biaya ekspor itu mahal gitu. Sekarang kita bikin barang aja udah mahal, ditambah lagi harus ekspor gitu, ibaratnya mau bersaing, ya elah, udah kita nggak bisa gitu. Nah, kemudian kembali ke masalah TikTok, mau dipisah sejauh apapun jarak pemisahannya atau mau diapain kayak gitu kan, kalau harganya ya sama kayak sebelumnya ya sama aja gitu. Makanya gue selalu berkomentar di orang yang banyak nyok di TikTok itu ya kan, gue selalu komentar ya sederhana aja sih gitu kan, atur aja harganya gitu kan. Kalau misalnya harga gamis itu pada umumnya adalah 150.000 yang seperti katakanlah kualitas A gitu, kualitas C gitu kan, kualitas nomor 3 gitu kan. Ya udah dikontrol gitu, jangan sampai ada yang jual 50.000 di kualitas C itu. Kemudian di kualitas B 200.000. Kontrol tuh, jangan sampai ada yang jual 100.000 di kualitas B. Di kualitas A gitu kan. Seperti itu. Gimana cara ngontrol kualitasnya? Pemerintah emang punya waktu ngecek satu-satu? Ya memang nggak bisa. Kan biarin masyarakat juga ngerti nanti. Kata masyarakat nih, contoh kecil gini gak? Gue juga kan suka belanja online nih ya kan. Gue kalau beli sepatu nih ya kan, di Shopee kayak di apa gitu, yang harganya di atas 100.000 itu lumayan bagus. Tapi kalau harganya di bawah 50.000, gue pernah nyoba tuh. Namanya juga penasaran kan. Dan itu nggak bisa dipakai. Bukan nggak bisa dipakai ya, nggak layak dipakai. Itu lu tahu nggak sih, sepatu yang bawahnya tuh plastik gitu loh. Dampalnya itu apa sih namanya? Itu plastik gitu loh. Kan kita nginjek aspal aja udah licin gitu. Gimana nginjek keramik di rumah gitu. Kayak gitu. Ya wajar harganya cuman 24.000 tambah ongkir 15.000, katakanlah kita ambil lurus 50.000 gitu. Gue pasti nggak akan beli lagi gitu. Kan bisa begitu kan. Jadi nanti masyarakat juga gitu, oh iya pantesan aja 50.000 nih kan harganya apa kualitasnya kayak begini. Oh ini pantesan 100.000 kualitasnya gitu. Nah ini yang jadi masalah adalah kualitasnya sama, produknya juga nggak jauh berbeda, made in-nya aja yang beda. Yang satu made in China, yang satu made in Indonesia. Made in Indonesia barangnya sama, bentuknya sama, terus kemudian kualitasnya sama. Kelasnya kalau kita mau bilang kelas A juga kelas A semua gitu kan. Yang made in Indonesia atau produk lokal itu harganya 300.000 berarti. Nah ini produk yang made in China ibaratnya harganya 50.000 atau katakanlah 100.000 gitu. Kita udah nggak bisa pungkiri pasti orang beli yang 100.000, Om, Pak, Cok. Jadi mau dipisah sedemikian rupa kayak segala macam gitu kan. Ya ujungnya di sana kontrol harga gitu lah. Gitu. Jangan dirusak. Kan istilah merusak harga pasar tuh begitu. Orang jualnya 100.000 barang beginian, lu kenapa jual 50.000, lu merusak pasar kan begitu. Tapi ya kalau misalnya sama-sama produk lokal nggak mungkin begitu, kecuali dengan kualitas yang kelasnya kelas C, ibaratnya kualitasnya. Yang satu 100.000 karena kualitas A, yang satu 30.000 dengan kualitas C gitu. Itu wajar kan seperti itu. Ibaratnya kaos nih, kan gue beli ibaratnya kaos ini nih 20.000, ya wajar orang kualitas C ibaratnya kan. Gue beli satu lagi 100.000 gitu, pas gue pegang, pas gue pakai, pas gue rasain lebih enak gitu kan, ya wajar orang ini kualitas C kok, dari mulai bahan, jahitan apa segala macam. Jadi ada pilihan, ada harga, ada kualitas gitu lah. Ini ada apa, nggak ada harga tapi ada kualitas gitu ya, tentu masyarakat pilih yang itu gitu. Jadi sederhana ya kalau menurut gue sih, ya nggak tahu sesederhana itu kok gitu kan. Ya masalahnya kalau misalnya sekarang dijual disamain ibaratnya produk dari impor, padahal kan dijual 100.000 aja udah untung gede. Kalau misalnya kita jual 300.000, kebanyakan dia ngambil untung. Ya kalau gitu hentikan impornya. Kalau enggak, produk lokal gimana caranya bisa bersaing, bisa dijual dengan harga yang murah, ya berarti harus ada yang ditekan, harus ada yang dikurangin, dari mulai pajak, ya kan? Dari mulai biaya ekspor juga kalau bisa digratiskan gitu kan, biar bisa bersaing di dunia internasional kan begitu.
beli kain jangan terlalu mahal gitu kan, karena si pabrik kainnya juga bayar pajaknya nggak terlalu mahal gitu, harga bahan-bahannya juga nggak terlalu mahal gitu. Di kita sekarang udah mahal, ribet ya kan, pengen cepet, ada jalur belakang, nyogok gitu kan. Ya mungkin dari bacotan gue ini kalian bisa nyimpulin sebenarnya di sini yang salah tuh siapa. Mungkin juga ada budaya buruk juga yang menjadi penyebabnya, itu tentang sogok menyogok juga tuh. Jadi sebenarnya kompleks masalah ini tuh gitu kan, kalau kita mau bahas gitu. Kompleks banget gitu kan. Gara-gara sepi pasar, barang jadi sedikit, penjahit juga gajinya biasanya 1 juta, masih bisa beli cuangki kalau tukang cuangki lewat. Sekarang gaji mereka pas-pasan, dapat 600.000 dikirim ke kampung 300.000, buat bekal dia seminggu 300.000, tukang cuangki lewat ya nggak bisa beli. Jadi ya kena semua gitu. Diregulasi lah semuanya seperti itu gitu kan. Terus berita terbarunya, CEO TikTok menemui Bapak Opung, menemui Opung siapa sih? Opung Luhut Sitompul. Luhut Sitompul anjir, kok jadi ke Luhut Sitompul sih? Oh, Luhut Binsar Panjaitan. Katanya akan menginvestasikan 149 triliun loh. Denger tuh. 1 miliar aja gua pernah ngeliat kayaknya deh. Pernah kali ya. Ya kan? Lu bisa bayangin tuh. Untuk apa? Untuk mendukung UMKM. Bagus mungkin untuk sekarang. Boleh nggak kita berpikir jangka panjang? Jadi orang tuh kita harus punya ya istilahnya apa ya, sedikit curiga gitu terhadap sesuatu tuh. Gitu. Ya mungkin sekarang enak nih setahun 2 tahun nih ya kan. Wah kita disuntikin dana nih, kita didukung bawa segala macam. Bisa beli motor, ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa beli mobil dalam waktu 2 tahun. Habis itu lu nyungsep lagi tuh. Kan yang terjadi juga selama ini begitu kalau kita mau sadari gitu kan. Lo, jualan semuanya ya kan, tiba-tiba lu banyak duit ya kan, tiba-tiba lu wah laku barang lu. 1 bulan, 1 minggu kemudian bahkan datanglah barang yang sama, harganya 3 kali lipat lebih murah. Lari kemana tuh pembeli? Ya hak pembeli lah mau lari kemana? Jadi persoalannya bukan TikTok mau dipisah e-commerce-nya sama sosial medianya gitu kan. Mau Shopee, mau Lazada, mau apapun itu, kalau barang impor yang dijual, yang harganya jauh lebih murah, 3 kali lipat lebih murah daripada barang lokal, ya sama aja. Bakal larinya ke yang murah. Karena apa? Harga 20.000, ini katakanlah kaos ini, dengan harga kaos yang gue beli di pasar offline 100.000, kualitasnya sama. Dari mulai sablon, kualitas jahitannya, kualitas bahannya. Ya pemerintah punya tugas telusuri kenapa ya bisa dijual murah gini, ini gimana ceritanya, dari mana produknya, bagaimana cara buatnya, kan begitu. Baru terapkanlah sistem itu di Indonesia supaya Indonesia juga bisa menjual harga semurah itu. Kalau nggak bisa begitu ya larang untuk masuk ke barang murahan-murah itu, bukan murahan ya, barang murah itu. Kan dari awal juga Indonesia ini sebenarnya kan bisa berdiri sendiri gitu kan. Ya tetap aja sih nggak segitu mudah juga ya, artinya bisa berdiri sendiri itu. Intinya seperti itu. Sekarang ini yang terjadi malah perang. Yang satu pedagang offline bilang, ayo kita ramaikan lagi Tanah Abang, gini segala macam. Yang pedagang offline uring-uringan, kami mau makan apa? Saya bisa beli beras, saya bisa beli susu karena adanya TikTok gini. Pihak ketiga cengar-cengir, ayo lo ribut, chaos lo ya kan. Dengan terjadinya itu nanti perekonomian makin terganggu, makin buruk, ujung-ujungnya pinjam duit lagi lo, ya kan? Makin nyungsep deh tuh bangsa ini. Ya kan? Makanya kita nggak usah ribut gitu. Mending kita sorotin setelah terpisahnya TikTok, e-commerce dengan TikTok sosial media, kira-kira apa yang terjadi? Apakah barang-barangnya akan disesuaikan dengan harga pasar seperti yang gue contohin di video sebelumnya ya kan? Di pasar ya. Di pasar harganya 100.000, di online harganya 80 sampai 90.000 plus ongkir, maka harganya tidak jauh beda. Ya kan? Keuntungannya yang bisa dipertimbangkan oleh si pembeli adalah satu, si pembeli kenapa melakukan pembelian online? Karena dia jauh ke pasar. Kalau enggak karena dia malas pergi. Itu kan? Jadi dia tetap di rumah, bisa cuci piring, bisa cuci baju atau ngejagain anaknya jauh dari bahaya kalau di rumah, kecuali gempa. Ya kan? Nah yang satu mungkin kenapa dia beli offline, pengen sekalian jalan-jalan. Dia yang dikeluarkan ya sama aja, mungkin aja sih sedikit lebih besar kalau yang offline karena harus beli harus nyisihin juga nih uang untuk beli bakso, ya kan, atau segala macam lah gitu kan, ongkos bensin ya kan, emang jalan kaki, ya silakan sih kalau jalan kaki. Jadi pilihannya seperti itu, nggak terlalu jauh berbeda, gitu kan.
Lah, kalau harganya gitu-gitu juga, TikTok e-commerce, TikTok sosial media, Facebook sosial media, marketplace e-commerce, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, banyak banget aku apa segala macam gitu kan. Harganya sama juga kayak kemarin. Tetap aja orang gunduk di situ, ngumpul di situ. Ya kan? Dan jujur untuk saat ini warga masyarakat Indonesia belum bisa untuk bisa memilih bahwa gue pengen yang produknya itu bagus, terus harganya juga nggak murah gitu kan, supaya biar kelihatan itu belum bisa. Masyarakat Indonesia kan mayoritasnya begitu, mungkin termasuk gue juga begitu, murah bagus lagi, siapa yang nggak mau pak. Jadi oke lah, berhentilah kita ribut di sosial media, yang satu dukung pro TikTok Shop, yang satu pro belanja offline gitu kan. Mending kita kawal nih, kira-kira apa yang dilakukan pemerintah ini efektif atau enggak, bagus apa enggak nih gitu kan. Apa sih dampaknya? Kalau gitu-gitu juga ya buang-buang duit. Kali emang pemerintah bikin acara rapat apa segala macam itu emang nggak pakai biaya. Ya, elah. Itu loh teman-teman ya. Jadi kita pahami nih. Dan yang harus kita pantau sekarang adalah buktinya mana, gitu kan. Dampak dari pemisahan TikTok Shop atau e-commerce TikTok, ya kan, dan TikTok sosial media yang konon katanya tidak bisa check out di ketika kita buka TikTok sosial media itu, karena kita akan diarahkan ke TikTok Shop, gitu kan, dan melakukan transaksi di sana, gitu kan. Yang harus kita fokus tuh di sana aja, gitu. Kira-kira apa nih, gitu. Bener nggak toko Tanah Abang jadi ramai? Ya nggak kayak kita haus minum langsung hilang hausnya, nggak gitu juga. Mungkin kan butuh beberapa waktu lah untuk sampai Tanah Abang itu ramai lagi. Tapi gue jamin nggak akan ada perubahan apapun kalau memang di TikTok harganya masih tetap sama kayak kemarin. Jadi kita sorotin itu, coba dampaknya apa gitu kan. Dan udah bener belum sih penanganan pemerintah tentang itu? Karena kalau menurut gue cuman perlu dijaga harga pasar nasional seperti itu, gitu. Masa ya sepatu harga 2000, gimana ceritanya? Gue ngerti lah pokoknya. Gitu loh. Oke, teman-teman, berhenti ribut karena ada lain, pihak lain ya, yang senang dengan kita ribut supaya kita chaos. Akhirnya ekonomi ya terpuruk jauh lebih buruk. Untuk membangkitkan ekonomi itu kita harus pinjam duit lagi, atau ada yang investasi masuk ujung-ujungnya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. See you next videos. Bye bye.